Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi adik-adik dalam kegiatan pembelajaran praktikum anatomi. Untuk blok 2 materinya adalah membrum inferior musculi ya, dari regio dari bagian glutei, kemudian femoralis, genu, cruris sampai pedis. Oke, nanti kita akan mempelajari struktur yang ada pada bagian tersebut, mulai dari struktur superficial, kemudian muskuli, termasuk nanti ligamen dan artikulasi, kemudian juga fasa ya, ada arteri dan vena, serta nanti ada nervus atau saraf. Untuk membrum inferior nanti kita mengingat kembali struktur skeletal yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana ada tulang-tulang yang menyusun bagian membrum inferior, yaitu dari os coxa di bagian atas ini, kemudian ada os femur ya di regio femoralis, kemudian ada os patella di regio genu, dan di regio cruris nanti ada tibia dan fibula, kemudian di regio pedis nanti ada osa tarsalia, metatarsal, dan palang. Oke, nanti kita harus mengingat kembali struktur tulang tersebut karena merupakan tempat perlekatan atau origo dan insersio bagi otot-otot yang ada di daerah tersebut. Oke, sekarang kita mulai dari bagian atas atau regio paling atas, yaitu regio glutei. Kita mulai dari bagian atas, yaitu dari regio glutei atau glutealis. Oke, ada di bagian posterior ya, di bagian paling proksimal dan bagian posterior dari membrum inferior. Oke, nanti struktur tulangnya adalah os coxa yang menjadi tempat perlekatan bagi otot-otot yang ada di regio glutei tersebut. Kita lihat dulu struktur permukaannya ada di regio glutei. Yang mungkin masih ingat sebelumnya bahwa ada tonjolan tulang di bagian depan sini ya, bagian pinggang, bagian depan sini yang merupakan tonjolan bagian dari coxa yang disebut sebagai spina iliaca anterior superior. Nanti di bagian belakang sini ya, mungkin di bagian tengah sini nanti akan ada tonjolan dari vertebra sakral atau vertebra coccygeus yang merupakan bagian dari skeleton kelinci. Oke, untuk struktur muskulinya, jadi muskulinya tertutup oleh lapisan kutis atau kutan ya. Lapisan kutis paling luar, kemudian di bawah nanti ada lapisan sokutan berupa jaringan lemak ya, lemak sokutan. Nanti baru setelah kita buka baru akan ada lapisan muskulinya yang dibungkus oleh fascia atau selubung otot. Nanti kalau fascia kita buka nanti akan seperti ini ya. Ini adalah manekin menunjukkan struktur otot yang sudah dibuka fascianya. Ya. Oke, nanti kita lihat ototnya di sini. Untuk daerah glutei atau glutealis nanti muskulusnya yang utama yang di bagian superficial ya, yang bagian luar itu ada muskuli glutealis atau muskuli glutealis nanti ada 3 ya. Yang paling luar ya, dari sini yang paling besar ini adalah muskulus gluteus maximus ya, yang paling besar ya, dari bagian tengah ya, nah sampai ke bawah sini. Ini kalau kita buka ya, kita ambil bagian dalamnya, kita lepaskan. Oke, nanti di bawahnya ya ada, ini adalah gluteus medius, ini yang paling atas ini. Nah ini gluteus medius. Kalau kita angkat lagi bagian bawahnya nanti akan ada gluteus minimus. Nah itu muskuli glutei. Nanti setelah muskuli glutei ke bawah akan ada beberapa otot yang letaknya berurutan seperti ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5 nanti ototnya di situ ya. Otot-otot di regio glutealis tadi, setelah di bagian paling superficial ada musculus gluteus maximus, di profundanya ada medius, nanti paling profunda lagi ada minimus. Nanti ke arah caudal atau ke bawah akan ada otot yang berurutan seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5 muskul yang berurutan. Ya. Kita lihat dari paling atas ini, setelah gluteus medius ini akan ada namanya musculus piriformis. Nah, ini musculus piriformis ya. Dan di caudalnya ada 3, 1, 2, 3. Nanti ada yang tepat di bawahnya adalah musculus gemellus ya. Ini gemellus yang superior. Bawahnya nanti ada musculus obturatorius internus, dan di bawahnya lagi ada musculus gemellus inferior. Paling bawah yang agak lebar ini adalah musculus quadratus femoris. Ya ada 4. Jadi kita ulang lagi. Ada musculus piriformis ini yang miring panjang. Di bawahnya ada gemellus superior, obturatorius internus, gemellus inferior, dan quadratus femoris. Nanti ada satu lagi sebenarnya yang tapi agak profunda ya, yang lebih dalam. Jadi ini quadratus femoris, dia lebih di profundanya atau di bagian lebih dalamnya. Kalau kita angkat, kan ada lagi muskulus satu ini adalah muskulus obturatorius yang
externus. Nah, tapi tidak terlihat karena dia lebih dalam lagi, lebih profunda. Oke, itu muskul yang ada di regio glutei ya, paling baik ada di bagian posterior karena memang nampak dari posterior. Setelah regio glutei atau glutealis di bagian superior, kita ke bagian inferiornya, nanti ada regio femoris. Nah, untuk regio femoris ini nanti ada dua aspek atau bagian ya. Ada aspek anterior ya atau ventral ya. Kemudian ada aspek dorsal atau posterior. Oke, kita mulai dari aspek posterior dulu, di bawah dari regio glutei tadi. Oke, untuk aspek posterior ini seperti ini ya. Nanti ada beberapa muskuli yang ada di situ ya. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat, nah, dia origonya ada di bagian medial sini, kemudian ke bagian lateral ke bawah nanti sampai ke os tibia. Nanti ada 4 otot di sini, 1, 2 di bawahnya, 3, 4 di bawahnya. Ini adalah otot-otot hamstring ya, disebut hamstring karena dia punya bagian otot ujung yang kecil seperti string gitu ya, seperti apa, tali. Nah, nanti ada 4 otot ya, yang di bagian lateral ya, yang paling ini lateral. Dan di lateral adalah musculus biceps femoris ya, biceps femoris. Dan yang di bagian medial nanti ada musculus semitendinosus dan semimembranosus. Yang superficial adalah semitendinosus yang panjang kecil, yang di profundanya yang bawahnya nanti yang semimembranosus. Untuk biceps femoris tadi juga ada 2, yang superficial adalah caput longum, yang profunda adalah caput breve. Nah, kita di sini ya. Kita angkat. Oke. Ini tadi semitendinosus, ini biceps femoris caput longum. Kalau kita angkat ya. Di profundanya yang lateral ini ada musculus biceps femoris caput breve. Ini lebih pendek ototnya. Nanti sampai ke os femur. Ini yang semimembranosus ini yang lebih lebar. Kalau tadi semitendinosus di atas dia lebih kecil manjang. Yang semimembranosus di profunda dia agak tipis melebar seperti ini. Nah, ini nanti ke atas. Oke. Dan nanti di bagian profunda lagi nanti ada musculus adductor magnus, tapi dia lebih profunda lagi ya. Nanti sampai ke bagian anterior juga yang adductor magnus. Untuk yang posterior jadi ada 4 tadi saja ya. Ada musculus semitendinosus di superficial, di profundanya ada musculus semimembranosus. Yang di lateral nanti ada musculus biceps femoris caput longum yang di superficial. Yang di profunda ada musculus biceps femoris caput breve. Untuk regio femoris aspek anterior dan lateral serta sebagian medial nanti ada beberapa otot. Ini otot cukup banyak ya. Kita lihat dulu. Untuk penanda penting di sini nanti ada otot yang arahnya menyilang. Ini yang paling superficial ya. Menyilang dari lateral ke medial. Ya, dari lateral di coxa nanti sampai ke medial di tibia. Ini yang namanya musculus sartorius. Nah, ini penanda yang paling penting ya yang bisa dilihat. Nanti ada otot-otot yang nampak di bagian kranialnya atau di atasnya dan di bagian kaudalnya atau di lateralnya. Nah, ini yang kranial atau di medialnya dari sartorius akan ada beberapa otot ini ya. Dan di lateral atau di kaudalnya ada beberapa otot juga dari sini nanti. Nah, ini sini. Oke, kita dulu. Terus ada di bagian lateral dari musculus sartorius ini. Bagian paling tepi pinggir ya. Ini yang paling kelihatan ini. Nah, ini. Yang ototnya di sini, kemudian dia tendonya melebar panjang. Nah, yang namanya musculus tensor fascia lata. Nah, dia fungsinya adalah mentensor atau menarik, menegangkan fascia lata, yaitu ini. Nanti bentuk tendo yang lebar. Di permukaannya ada fascia yang luas, namanya fascia lata, maka dia ototnya berperan menarik itu sehingga namanya musculus tensor fascia lata. Panjang ke bawah sini tendonya sampai ke tibia. Kemudian di ke arah medial nanti ada 3 otot. Nah, ada 3 otot ya. Yang paling tengah, yang paling besar ini adalah musculus rectus femoris. Nah, ini rectus ototnya lurus, ada di daerah femur, maka namanya rectus femoris. Ini yang paling besar tengah. Dan di lateral dalam medialnya ada musculus vastus. Nah, sama namanya vastus, tapi satu adalah vastus lateral, dan ini adalah vastus medial. Di tengah-tengah ada musculus rectus femoris. Nah, ini kalau kita angkat rectus femorisnya ya. Lebih ke dalam lagi, di bawahnya
Nanti ada muskulus lagi, vastus lagi, namanya vastus intermedius. Jadi ada 3 vastus, lateral, intermedius, medial. Nanti di permukaan, di superficialnya ada muskulus rectus femoris. Nah, ini adalah merupakan otot utama sebagai otot ekstensor terhadap tungkai bawah. Jadi otot yang meluruskan tungkai bawah, otot utamanya adalah otot vastus dan rectus femoris ini. Nah, terutama adalah rectus femoris, nanti menarik ke tibia. Oke, kemudian kita ke arah medial ya, dari sartorius tadi ya, kita ke arah medial. Ini ada di sini dari atas ya, kita lihat ada 1, 2, 3 ya. Yang paling dekat adalah muskulus iliopsoas. Ini sebenarnya merupakan gabungan 2 otot ya, muskulus iliacus dan muskulus psoas mayor minor. Nah, ini masuk ke sini, masuk ke daerah femoris, dia menjadi satu, menjadi muskulus iliopsoas. Nah, di sini sampai sana ya. Kemudian ada nervus, kemudian fasa ini ya. Nah, sebelahnya lagi ada muskulus, namanya muskulus pectineus. Nah, kemudian sebelahnya lagi, kemudian lagi ini ada muskulus adductor longus. Nah, ini adductor longus untuk gerakan adduksi atau mendekatkan tungkai ke medial. Nanti paling medial ada ini, yang panjang ini adalah muskulus gracilis. Ya, oke, kita ulang lagi, dari paling medial ada muskulus gracilis, dan sebelahnya ada muskulus adductor longus, muskulus pectineus, kemudian ada fasa dan nervus, ada muskulus iliopsoas. Kemudian tadi ada muskulus sartorius tadi, ya. Dan di lateralnya nanti ada rectus femoris yang besar, kemudian ada vastus ada 3, medial, lateral, kemudian di bawahnya rectus nanti ada vastus intermedius, dan paling lateral nanti ada musculus tensor fascia lata. Oke, itu muskulus-muskulus yang ada di regio femoris bagian anterior. Selain struktur muskulus yang ada di regio tadi, kita akan menunjukkan bangunan lain berupa fasa dan nervus yang ada di regio tersebut. Oke, kita mulai dari regio gluteus dan femoris posterior tadi, atau lagi bagian belakang. Kita lihat akan nampak lagi terbuka tadi ya, di muskulus gluteusnya kita angkat yang maximus. Kenapa di bawah ini akan ada struktur ini, ada fasa ya. Ini ada 2 fasa, satu ke arah atas, satu ke arah bawah ini. Ini adalah arteri glutealis superior, satu adalah arteri glutealis inferior. Nah, dia berasal dari bagian medial sana, dia melewati suatu celah sini. Ini musculus piriformis. Nah, di atas ada celah, maka disebut sebagai foramen suprapiriformis. Ini musculus piriformis, di bawahnya ada celah juga di antara musculus ini dan ini ya. Ini adalah gemellus superior tadi. Celahnya namanya foramen infrapiriformis. Nah, fasa dan nervusnya melewati celah tadi ya, yang ke atas. Yang melewati foramen suprapiriformis tadi adalah tadi ada arteri glutealis superior. Dan lewat foramen infrapiriformis ada arteri glutealis inferior. Nah, ini berjalan bersama nervus atau saraf ini. Ada nervus sama namanya nervus glutealis superior dan nervus glutealis inferior. Nah, ini memberi inervasi dan vaskulisasi ke otot-otot di daerah tersebut. Ini bersama percabangannya. Nanti bersama dengan vena juga, ya, venanya lebih kecil ya, nanti ada vena juga di situ. Dan nanti ada satu nervus yang besar ini, berjalannya sama lewat foramen infrapiriformis, ini ke bawah yang besar sekali ini. Dia berjalan ke regio femoralis posterior ini dan nervus ischiadicus. Nah, panjang besar ini langsung dari medulla spinalis atau saraf tulang belakang ya, bawah ya di sini. Nah, berjalan di bawah, nanti dia akan mulai bercabang 2, satu di medial ini menjadi nervus tibialis, satu ke arah lateral menjadi nervus fibularis communis. Nah, ini 2, ke medial tibialis, ke lateral fibularis communis. Oke. Kemudian kita ke bagian anterior ya. Nah, untuk bagian anterior nanti struktur fasa nervusnya akan terlihat di sini ya. Ini ada dari atas jumpernya, ini dari regio pelvis atau abdomen, dia akan masuk, nanti masuk ke regio femoralis melalui struktur bangunan namanya laguna vasorum di sini. Dia akan masuk, nanti ada fasa 2 ya,
arteri dan vena femoralis, dan satu lagi nervus femoralis. Jadi vena, arteri, nervus femoralis semua belakangnya. Vena femoralis, arteri femoralis, dan nervus femoralis semua berjalan ke sini ya, menyusuri tepi musculus iliopsoas sini. Nah, dia akan masuk ke dalam sini. Nah, ini berjalan di sisi atau tepi dari musculus vastus lateral medial. Dia akan masuk ke dalam, masuk ke saluran di dalam sana namanya kanalis adductor. Dia akan tembus ke sisi posterior tadi. Nah, ini tadi kita lihat sini dia akan tembus di sini. Nah, ini pintu keluarnya di sini, dia keluar vena, arteri dan vena femoralis. Nah, ke sini ke bawah. Venanya dari bawah ke atas, arteri dari atas ke bawah terus. Nanti arteri yang bercabang menjadi arteri tibialis, arteri fibularis, dan cabang-cabang yang lain ke daerah regio cruris. Untuk nervusnya, nervus femoralis nanti akan bercabang-cabang, dia menuju ke lateral ya, menjadi beberapa cabang sesuai ke otot-ototnya. Dan juga muskulus-muskulus yang ada di daerah femoralis. Nah, sebagian ke muskulus yang bagian profunda. Nah, ini akan menginervasi atau mempersarafi otot-otot di daerah femoralis bagian anterior dan medial. Selanjutnya kita lanjutkan ke regio bagian bawahnya atau kaudalnya, yaitu regio cruris. Ya, di sini cruris ya, ini regio genu lutut, kemudian cruris ya, dan nanti ada regio pedis. Untuk regio cruris ya, untuk regio genu dulu ya, kita ke genu. Di regio genu akan ada bangunan utamanya adalah artikulasi genu atau sendi lutut. Nah, nanti kita lihat sini ya. Nanti bangunan penting itu adalah kita lihat sini, kalau kita buka bagian genunya ya, kita angkat ini bagian os femur, kita lepaskan, akan nampak struktur di daerah genu. Nah, ini di bagian atas atau bagian kondilus dari os tibia. Nah, nanti di atas, jadi antara os tibia dan os femur di tengah-tengah nanti ada struktur yang menjadi pendukung pada sendi lutut atau artikulasi genu. Apa strukturnya? Yaitu ada bantalan persen ini. Nah, ini bentuk seperti tapal kuda ini. Nanti ada beberapa ligamentum atau jaring lingkar yang menyokong persendian dan otot di sekitarnya. Untuk di sendi lutut tadi atau artikulasi genu tadi sudah disampaikan ada bangunan pendukungnya, yaitu berupa bantalan sendi yang bentuknya seperti tapal kuda ini ya, yang melengkung ini. Ada dua ya, satu di medial, satu di lateral. Ini yang namanya meniskus ya, jadi ada dua, meniskus medial, satunya meniskus lateral. Ini seperti jaringan lingkar yang lunak dan kuat untuk menjadi bantalan terhadap persendian lutut. Jadi membatasi antara bagian kondilus os femur ini, os femur bagian kondilusnya ya, medial lateral, dan kondilus dari tibia lateral medial sama. Jadi di tengah-tengahnya ada bangunan meniskus lateral dan medial. Nah, di sekelilingnya nanti diperkuat oleh selubung sendi, kemudian ada ligamentum penyokong sendi. Nanti ada beberapa, ada cukup banyak ya. Ada ligamentum kolateral medial, kolateral lateral, kemudian ada ligamentum cruciatum anterius dan posterius, dan ligamentum lainnya yang nanti menyokong pergerakan sendi lutut. Di depan nanti ada os patella. Dan di luar lagi nanti ada muskulus tadi yang akan membantu menggerakkan sendi lutut untuk fleksi maupun untuk ekstensi. Nah, karena adanya meniskus tadi, jadi antara femur kemudian dan tibia diantaranya ada meniskus sehingga membentuk persendian, sehingga sendi lutut atau artikulasi genu terdiri atas 5 persendian sebenarnya. Ya, nanti ada 5. Kita lihat pertama ada articulatio menisco-femoralis, jadi antara meniskus ini dengan femur ya, menisco-femoralis lateral dan medial, jadi antara femur dengan meniskusnya masing-masing lateral dan medial. Kemudian yang berikutnya ada articulatio menisco-tibialis, antara meniskus dengan tibia di bawahnya, lateral dan medial. Dan terakhir ada articulatio femoro-patellaris, antara os femur ini ya dengan os patella. Nah, jadi 5 sendi tadi bersama-sama disebut sebagai articulatio genu atau sendi lutut. Untuk regio cruris ya, nanti kita bagi menjadi regio anterior ya, atau aspek anterior atau aspek ventral ya, di mana ototnya adalah otot-otot untuk ekstensi, sehingga kalau disebut sebagai kelompok otot ekstensor. Dan regio posterior, aspek posterior atau aspek dorsal ya, yang ini
Ini berfungsi untuk fleksi dari pedis, ya, ototnya ada otot-otot fleksor. Nah, kita lihat dari anterior dulu. Nah, penanda utama yang penting di sini adalah ini, yaitu os tibia. Nah, ini adalah margo anterior os tibia yang tajam yang bisa kita raba ya. Ada tuberositas tibia di depan ini, di bawah lutut yang menonjol juga. Nanti di bagian ini pergelangan kaki ya, ada malleolus ya, medial dan malleolus lateral. Ini penanda penting atau bonus superficial yang bisa kita jadikan penanda. Nah, muskuli extensor tadi yang ada di aspek anterior ya, mulai dari bagian atas sampai bawah nanti ya. Origonya kebanyakan adalah di femur ya atau di tibia sampai nanti berinsersi di daerah pedis, bisa di metatarsal atau di palang. Nah, kita lihat dulu dari bagian paling medial. Ini tadi penandanya adalah os tibialis anterior ya. Nah, tepat di lateralnya nanti ada otot yang berurutan, ada 4 ya. Bisa dilihat sini, 1, 2 ya, kemudian 3 ini dan 4 terakhir ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, kita lihat dari paling medial setelah os tibia ada muskulus namanya muskulus tibialis anterior. Ini memanjang ya dari sini. Oke, ke bawah sini nanti dia menuju ke os metatarsal 1. Nah, sini. Kemudian sebelahnya lateralnya ada ini muskulus ya, karena ini untuk gerakan depan adalah untuk ekstensi ya, namanya muskulus extensor. Namanya muskulus extensor hallucis longus. Dia menuju ke hallux. Hallux itu adalah ibu jari. Nah, ibu jari kaki disebut sebagai haluk, maka ototnya namanya muskulus extensor hallucis longus karena dia tendonya yang panjang longus. Nanti ada yang brevis nanti di bagian dalam. Sebelahnya lagi ini ya, ini adalah muskulus extensor ya, masih extensor juga digitorum karena dia menuju ke digiti, digiti jari-jari ya, menuju ke jari-jari 4 lainnya. Muskulus extensor digitorum longus juga karena tendonya panjang. Nah, dia bercabang 4 nanti menuju ke masing-masing jari. Nanti dia berinsersio ke masing-masing palang dari jari tersebut, jari kedua, 3, 4, 5. Dan paling lateral nanti ada muskulus ini, nah ini, belakang sini. Sini, nah dia berinsersio di ini apa? Os metatarsal 5. Ini adalah musculus peroneus tertius atau fibularis tertius, sama. Jadi kalau tidak fibularis ya bisa disebut sebagai peroneus tertius. Oke, ada 4 tadi ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian kita lihat ke aspek lateral. Nah, lateral nanti ada muskuli peronei. Ya, tadi peroneusnya ada 1 yang tertius. Sini samping bagian lateral atau aspek bagian sisi samping. Nanti ada 2 muskulus peroneus lagi. Nah, kita sini ada 1, 2 ini yang panjang nih. Satunya yang lebih di profunda nih. Kita lihat berjalan melewati bagian posterior dan caudal dari ini malleolus lateral ya. Ke sini, berhenti di sini, yang 1 masuk ke plantar atau ke telapak kaki. Nah, ini yang berhenti di sini adalah yang kaput peroneus yang brevis, musculus peroneus brevis yang depan ini. Dan yang belakang yang masuk ke plantar sana adalah musculus peroneus longus karena nanti tendonya panjang sampai ke plantar pedis atau telapak kaki. Oke. Nah, muskuli-muskuli ini karena dia sangat banyak tendonya ya, bersebelahan, berjejer-jejer. Nah, sehingga tentu perlu suatu struktur penunjang untuk menahan agar tidak terjadi pergeseran atau salah letak dari tendo yang banyak ini. Nah, ada yang namanya ini struktur seperti ini ya, kita lihat sini. Struktur seperti pita ini. Ini namanya retinaculum musculorum. Nah, ini selubung tendo otot. Ini disebut sebagai retinaculum karena dia otot-otot extensor, maka disebut sebagai retinaculum musculorum extensorum. Nah, ini karena menyelubungi otot-otot extensor, menahan tendo dari otot extensor ini ya. Nah, ini retinaculum musculorum extensorum. Nah, dia mengikat, menahan atau menjaga agar tendo tetap pada posisinya masing-masing. Nah, nanti ada bagian yang superior, ada bagian yang
inferior. Nah, ini inferior di sini ya, dari sini. Kita lihat sini ya. Sini ya, dia menahan tendo dari musculus tadi tibialis anterior, extensor hallucis, extensor digitorum sampai ke peroneus. Nanti sampai ke tulang atau os calcaneus. Kemudian yang superior tadinya di atas ini. Nah, sama, fungsinya sama. Seperti itu. Ketika meluas ke sini, nah, ini akan menjadi retinaculum musculorum yang flexorum, karena dia menjaga tendo musculi flexor yang ada di bagian posterior. Untuk regurgitus aspek posterior atau aspek dorsal, kita lihat nanti ototnya ada beberapa ya, ada 2 lapisan ya, lapisan atau kelompok superficial dan nanti kelompok profundal. Otot tadi semua nanti berperan untuk fungsi fleksi dari pedis, mengibarkan gerakan pelantar fleksi ya. Maka ototnya ada otot kelompok otot flexor. Kita lihat dulu dari aspek paling superficial. Nah, ini ada beberapa otot sini, ada 4 otot superficial sini. Kita lihat yang paling besar ya, otot di bagian betis bagian belakang ya. Ini yang bisa membesar ya, bisa bila dilatih untuk berlari atau bersepeda misalnya, atau olahraga banyak menggerakkan kaki akan membesar otot posterior yang superficial ini. Yang kedua ini namanya musculus gastrocnemius. Ya, ini satu tapi punya 2 kepala atau 2 kaput. Maka ada kaput medial, ada kaput lateral. Ini gastrocnemius sampai bawah sini. Nanti sampai insersinya di os calcaneus. Dan di bawahnya ini, tepat di bawahnya ini yang ini ya. Nah, ini yang nempel di bawahnya tepat nih. Yang lebar. Ini adalah musculus soleus. Nah, ini juga sama sampai ke calcaneus ya. Dan nanti antara di bagian medial ya, antara gastrocnemius dan soleus ada otot yang kecil ini. Ini namanya musculus plantaris. Nanti ke plantar pedis ke telapak kaki. Ini ke dalam. Nah, kita angkat ya. Ini lepaskan. Nah, kita lihat sini bagian dalamnya. Nah, ini adalah musculus soleusnya. Ini musculus yang gastrocnemius lateral medial. Ini soleusnya di bagian lebih dalam. Kemudian tadi yang kecil tadi ya, yang ini tadi dia masuk ke dalam musculus plantaris tadi. Nah, ini tambah ke sini. Nah, ini dalam musculus plantaris. Dia akan nyambung ke sini. Nah, dari sini ya. Nah, ke sini. Nah, ini adalah musculus plantaris lanjutannya tadi. Ke atas. Itu otot di bagian superficial. Nah, otot tadi keempatnya tadi gastrocnemius lateral medial, kemudian plantaris dan soleus, dia bergabung jadi satu, tendonya menyatu menuju ke os calcaneus, makanya disebut sebagai tendo calcaneus. Jadi ini ya, yang satu ini ya, ini adalah tendo calcaneus. Nah, ini yang besar ini ya. Nah, ini yang tendo utama untuk menggerakkan telapak kaki kita bisa bergerak atau bisa fleksi ke bawah ya. Nah, ini nama lainnya adalah tendo Achilles. Jadi bisa disebut tendo calcaneus atau tendo Achilles. Oke. Sekarang kita lihat bagian yang profunda. Nah, untuk musculus profundanya nanti ada 3 yang utama di sini ya. Kita lihat sini, ini profunda, ini medial ya. Ini ada 1 ya, 2, 3, 4 sama ini ya. Nah, yang paling atas yang menyilang ini adalah musculus popliteus yang menyilang ya. Dari medial di bawah ke lateralnya di bagian atas di kranial nanti. Musculus popliteus. Dan di bawah ada 3 tadi ya, ada 1, 2, 3. Nah, ini yang paling pinggir ini adalah musculus, karena dia untuk fungsi ekstensi ya dari plantar pedis ini, ya fungsi fleksi, maka namanya adalah musculus flexor. Nah, ini adalah musculus flexor digitorum longus. Nah, flexor digitorum longus. Yang ini ya, nah, ini nempel di tibia ini. Nah, dia berjalan dari sini. Dan di sini dia akan menyilang dengan sebelahnya, dia akan ke tengah. Nah, ini kemudian berjalan ke sana, masuk ke plantar pedis. Nanti menuju ke masing-masing jari, keempat jari, dari 2 sampai jari kelima. Dan sebelahnya ini agak lebar ini. Nanti masuk ke dalam, ke bawah, kemudian keluar di sini ya. Nah, ini menyilang di sini. Yang paling kena di sini menjadi yang ini. Ini adalah musculus tibialis posterior. Ya. Dan paling lateral yang ini
Mungkin lihat kecil, sudah memanjang besar ini ke sini. Nah ini adalah musculus flexor hallucis longus. Ya, kalau di atas ini, bagian sini urutannya adalah musculus flexor digitorum longus, kemudian musculus tibialis posterior, kemudian musculus flexor hallucis longus. Nah, di daerah sini, daerah artikulasi talocrural sini, dia akan menyilang nanti menjadi ini. Ya, musculus tibialis posterior, kemudian musculus flexor digitorum longus, dan sebelahnya lagi paling lateral adalah musculus flexor hallucis longus. Ini ke arah ibu jari. Nah, ini sini, yang ke arah ibu jari sini. Yang ini akan menuju ke jari 4 ya, jari 2 sampai jari kelima. Dan ini nanti menuju ke bagian plantar pedis ini. Nah, itu ototnya ada 4 ya. Kita ulang lagi di sini ya. Musculus tibialis posterior, musculus flexor digitorum longus, musculus flexor hallucis longus. Ini yang ototnya hallucis longus. Ini flexor digitorum, dan ini musculus tibialis posterior. Ditambah satu lagi ada musculus popliteus di bagian atas. Selanjutnya untuk regio pedis ya, atau bagian kaki ya. Kita lihat nanti ada aspek dorsal ya di sini. Aspek plantar atau bagian bawah. Nah, ini sebagai plantar pedis, ini sebagai dorsum pedis ya, punggung kaki dan telapak kaki. Untuk di bagian dorsal atau dorsum pedis, kita lihat struktur muskulinya yang nampak di sini ya. Ada cukup banyak sini karena sesuai dengan jumlah jari yang cukup, ada 5 di sini. Kita pertama paling superficial, nanti ada tendo ya, ini dari muskulus yang berasal dari daerah cruris. Nah, ini adalah tendo dari muskulus extensor hallucis longus. Dan ini ada 1, 2, 3, 4, ada tendo dari muskulus extensor digitorum longus. Dan ini adalah tendo dari musculus peroneus tertius. Dan ini peroneus yang longus dan brevis juga tendo sebagian terlihat sini. Dan di bagian bawah itu perfundanya kita lihat sini, ini ada ya 1 ya ke ibu jari, kemudian 2, 3, 4, 5 ke jari lainnya. Dalam musculus extensor hallucis yang brevis, jadi yang pendek. Nanti dia dari sini ya, dari daerah tarsalia ini menuju ke ibu jari. Dan yang berikutnya 1, 2, 3, 4 ini adalah musculus extensor digitorum yang brevis. Jadi ini ada yang longus ya, dari atas ini, dari daerah cruris, yang brevisnya yang pendek. Nah, dari daerah pedis sendiri. Ini muskulinya. Oke. Dan kalau ke bawah lagi kita lihat sini, ini ada ototnya bentuknya seperti ini ya, seratnya seperti ini. Ini namanya musculus interosseus, di antara os metatarsal 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4 dan 5 ada otot diantaranya adalah musculus interosseus. Oke, itu yang nampak dari dorsum pedis. Nanti dia akan menuju sampai ke palangnya, nanti bisa tinggal tendo-tendonya saja. Nah, dan kita lihat di bagian plantar tadi di bagian dorsum ya, sekarang lihat bagian plantar pedis atau telapak kaki. Di sini ya, bagian plantar di bagian calcaneus, ini palang. Nanti ada beberapa lapis otot sini, ada dikatakan ada 4 lapis dari paling superficial sampai ke paling profundal. Kita lihat dari paling superficial dulu. Nah, lihat apa saja. Ada 1 ini, 1 ya, 2 dan 3 ini yang kelihatan di bagian superficial. Apa saja ini? Ada musculus abductor hallucis ya. Abductor hallucis longus ya. Dan yang ini adalah abductor digiti minimi longus. Nah, dia fungsinya adalah abduksi, jadi menggerakkan ibu jari ke arah luar, ini gelingking ke arah luar. Nah, gerakan abduksi maka otot namanya musculus abductor hallucis dan abductor digiti minimi yang longus. Nah, ini tadi berikutnya sebelahnya ada ke 4 jari ini ya. 1, 2, 3, 4. Ini adalah musculus untuk memflekskan, jadi makin adalah musculus flexor ya, flexor digitorum yang brevis karena dia asal dari
daerah calcaneus, hanya sampai sini saja, dari sini ke sini. Dan musculus flexor digitorum yang brevis. Seperti itu. Kemudian ke bawahnya lagi, kalau ini kita angkat tadi 3 otot tadi, di bawahnya kan apa ini? Nah ini, ya, 1 ya, dan 2, 3, 4, 5. Nah ini adalah musculus flexor hallucis yang longus. Ini ya, kemudian yang ini, yang 4 ini di bawahnya ini yang kelihatan ya. Ini ya, ini adalah flexor digitorum yang longus. Jadi kalau yang brevis, nanti ini yang longus, yang dari asalnya dari atas ini tadi, nah dari sini. Yang ini tadi, ini bercabang jadi 4 seperti ini, akan menuju ke masing-masing jari. Seperti itu. Dan ini yang flexornya hallucis yang longus, yang dari sini tadi, dari sini. Nah ini. Oke. Dan nanti kalau kita buka lagi di bawahnya lagi, di sini yang nampak ini. Di pangkal ibu jari ini adalah musculus flexor hallucis yang brevis. Nah, ini habis agak di bawah ya. Kemudian nanti bersama dengan ini ada musculus ini ya. Ini yang agak panjang ini, memanjang di antara jari memanjang ya. Namanya musculus lumbricalis. Ya, lumbricalis dari sela-sela antara jari ya menuju memanjang ini, lumbricalis. Nah. Nanti kalau kita buka lagi pasti lagi, tapi ini nggak nampak di sini, bisa kita lihat di sumber yang lain. Dan untuk daerah cruris dan pedis nanti kita akan tunjukkan struktur vaskularisasi dan nervus yang ada di situ. Jadi ada vasa, arteri dan vena, dan saraf atau nervus. Nanti sumbernya adalah berasal dari atas. Kita di sini tadi sudah kita sampaikan bahwa ada arteri dan vena femoralis, ini yang berasal dari depan tadi ya, yang menuju ke belakang melalui kanalis adductorius tadi menuju ke daerah ini, daerah di belakang lutut yang disebut sebagai fossa popliteal. Jadi kalau kita lihat nanti fossa popliteal daerah di sini ya. Itu adalah daerah segi 4 dibatasi oleh otot-otot ini ya, adalah fossa popliteal di sini. Dia dibatasi oleh 4 otot, ya 4 batas ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini batas lateralnya, nanti ada tendo musculus biceps femoris ya, longus dan brevis. Kemudian bagian medial ada tendo musculus semitenus dan semembranosus. Kemudian di bagian yang caudal lateral medial ada tendo dari musculus gastrocnemius. Nah, daerah di sini yang namanya fossa popliteal. Nah, isinya adalah vasa popliteal. Jadi ada kelanjutan dari vasa femoralis dari arteri dan vena femoralis. Dia berjalan ke belakang, nanti berubah nama ya. Bangunannya sama tapi dia berubah nama menjadi namanya arteri popliteal dan vena popliteal. Sarafnya tetap namanya nervus ischioticus. Lanjutannya menjadi 2 ya, nervus tibialis dan nervus fibularis communis. Oke. Nah, kita lihat tadi bangunannya. Nah, kita di sini. Tadi ya, kelanjutannya seperti ini tadi. Nah, ini adalah arteri popliteal, vena popliteal, ini adalah nervus tibialis. Nah, ini ke bawah. Arterinya dia akan berjalan ke sini bercabang-cabang ya. Cabang utama yang besar ada 1, 2, 3. Yang ke bawah lanjutnya adalah arteri tibialis posterior. Dan yang ini yang paling atas ada arteri tibialis anterior, dan ini adalah arteri fibularis, jadi ke arah lateral, ke daerah fibula. Yang anterior nanti akan berjalan ke sisi depan dari tibia, nanti sampai ke daerah pedis. Nah, venanya nanti mengikuti arterinya, mengikuti arteri masing-masing tadi. Ini vena profunda. Dan nervusnya, ini tadi ada nervus tibialis ya, berjalan ke bawah terus, nanti jalan cabang-cabangnya menuju ke daerah di cruris dan sampai ke pedis. Dan ini adalah nervus fibularis communis menuju ke area lateral atau ke daerah fibula. Untuk fasa tadi daerah genu atau popliteal akan bercabang menjadi cukup banyak ya, dan arteri genus medialis anterior dan inferior dan lain-lainnya yang ada di daerah sekitar genus. Dia akan memvaskularisasi daerah sekitar popliteus atau daerah genus tersebut. Oke. Dan untuk vena, selain ada vena profunda ini yang mengikuti jalannya arteri dengan nama yang
hampir selalu sama dengan arterinya ya. Kalau ada arteri popliteal ada vena popliteal, nanti ada arteri tibialis posterior ada vena tibialis posterior, nanti akan ada lagi yang namanya vena superficial. Jadi vena letaknya di permukaan atau di bawah kulit. Jadi kalau ini adalah vena profunda, letaknya dia di dalam otot ya, berjalan bersama arteri pasangannya dengan nama yang hampir selalu sama dengan arterinya. Ada lagi yang namanya vena superficial, dia berjalan sendirian, tidak ada pasangan arterinya, berjalannya di subkutan, jadi di bawah kulit, jadi di luar otot. Nah, untuk daerah membran inferior nanti ada dua vena superficial ya, ada vena sapena makna dan vena sapena parva, tapi di sini tidak bisa tunjukkan, ini hanya manekin untuk bagian otot ke dalam. Nah, nanti yang vena sapena makna ada di bagian sisi medial ya, yang sapena parva di sisi lateral, yang mana kedua vena tadi akan bermuara semua ke sini ke vena femoralis nanti akhirnya. Oke, tadi kita sudah sampaikan menggunakan manekin dari tiap regio atau bagian, struktur muskuli, kemudian fasa dan nervus yang nampak di situ. Terakhir akan kita review kembali atau tidak kembali pada regio tersebut, tapi pada kadaver ini. Mungkin agak sedikit berbeda, agak sedikit lebih detail di sini, tapi kita sampaikan seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya tadi. Kita mulai dari atas tadi ya, kita review lagi bahwa ada regio glutealis tadi yang ada di bagian posterior tadi ini. Ini tadi ya, regio glutealis tadi. Ada muskuli glutei, ya, ada 3 tadi yang superficial ya. Ini yang paling superficial, ini yang dipotong ini adalah musculus gluteus maximus. Nanti sampai ke sini, nutup sini, kita buka. Di bawahnya ada musculus gluteus medius. Nah, yang lainnya tidak ada karena tidak dibuka. Dan kita di sini bagian belakang ini ya, aspek posterior dari regio femoris ada musculus hamstring tadi yang ada 4 tadi ya. Yang lateral ini adalah musculus tadi bicep ya. Ada caput longum ya. Dan yang bawah nanti ada caput yang breve. Nah, di bawah sana ini ada musculus semi tendinosus, ini yang kecil panjang. Dan bawahnya semi membranosus. Dan kita lihat struktur yang nampak lainnya. Vaskularisasinya nampak dan inervasi ya. Nah, ini nampak dan nervusnya. Ini ada musculus piriformis tadi. Nah, di bawahnya ada foramen infrapiriformis yang dilewati oleh ini. Penanda besar adalah ini saraf yang besar namanya apa tadi? Nervus ischiadicus. Nah, dia berjalan di atau lewat ini ya, celah ini namanya tadi foramen infrapiriformis. Nah, ini nervus ischiadicus berjalan ke bawah. Dia keluar bersama nervus glutealis inferior dan arteri glutealis inferior. Nah, ini adalah cabang-cabang nervus glutealis inferiornya. Ini nervus ischiadicusnya berjalan ke bawah. Dan di sini, nah dia berjalan ke sini sampai ke daerah fossa popliteal tadi. Nah, ini nervus tadi ya. Nah, ini kita lihat dia bercabang menjadi 2. Satu yang besar tapi ke bawah adalah menjadi nervus tibialis, satu yang ke lateral yang agak besar adalah nervus fibularis yang komunis tadi. Kita ke bagian anterior ya. Nah, kita lihat struktur ototnya di sini ya. Tadi musculus tadi yang silang adalah musculus sartorius. Kali sini dia sampai ke daerah tibia, insersi di tibia. Poligonnya di daerah oxa, daerah sias di sini. Dan di bagian ini bagian dalam ya, bagian dalam panggul atau pelvis ya. Nanti akan ada musculus ini 2, 1, 2. Ini adalah musculus iliacus, ini musculus psoas bergabung menjadi musculus iliopsoas keluar di sini. Nah, ini ya. Nah, sebelah ini ada musculus ini musculus pectineus. Nah, dan paling lateral ini ada musculus adductor longus ini yang tadi ya. Nah, ini adalah fasa dan nervasi yang lewat di daerah femoralis ini. Nah, dari atas ya, ini dari sini. Ini ada nervus-nervusnya. Nah, ini nervus femoralis ini. Nah, ini ada nervus femoralis ini. Nah, ini femoralis ya. Ini adalah fasa ya, ini arterinya, arteri femoralis tadi. Nah, dia berjalan melalui ini saluran di sini yang namanya lacuna vasorum. Nah, ini adalah ligamentum inguinal ya, ini adalah sias, ini adalah tuberculum pubicum. Nah, ada jaringan ikat yang memanjang di sini seperti jembatan yang menyebabkan ada celah di bawahnya. Ini namanya ligamentum inguinal ya. Nanti di bawahnya ada celah, nah, celahnya diisi terbagi 2. Bagian yang medial adalah lacuna vasorum, nanti diisi atau dilewati oleh arteri vena femoralis dan nervus femoralis. Ini bagian lateral diisi atau dilewati oleh otot yaitu musculus iliacus dan psoas ini. Jadi nervusnya dan fasanya ke sini berjalan ke bawah.
fasanya akan masuk ke dalam sana ya, menuju ke kanalis adductorius ke belakang tadi, keluar di belakang. Dan muskulusnya kita lihat sini, ini bagian lateral tadi ya, ini ada 3 tadi ya, 1, 2, 3 ya. Yang paling besar tengah adalah muskulus tadi rectus femoris, kemudian ada muskulus vastus medial lateral, nanti di bawahnya rectus ada intermedius. Dan kalau ke lateral lagi nanti ada ini muskulus tensor fascia lata, ini adalah fascia latanya. Nah, ini yang lewat sini, yang putih ini fascia lata. Nah, sampai sini, sampai ke abdomen nanti. Ini bagian medial ya. Ini ada nanti di sini ada muskulus adductor longus tadi ya. Dan ini ada muskulus gracilis. Nah, lebih ke dalam nanti yang besar ini adalah adductor yang magnus, dia lebih ke profunda. Dan kita menuju ke bagian bawah ya, daerah genu tadi sini, genunya masih terbungkus oleh fascia pada genu, nggak bisa kelihatan bagian dalamnya. Kita lihat di bagian daerah kruis saja ya, kruis bagian anterior sini dari tibia tadi ya, tibia. Nah, muskulus tadi ya, muskulusnya ini tadi kelihatan ya, ada 1 ya, ini 2, 3 dan satunya 4 ini. Nah ini 4. Nah, tadi ada tibialis anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, dan peroneus tertius. Dan nanti ada tadi apa namanya struktur retinoculum musculorum extensorum. Nah, ada bagian superficial, ada bagian superior, bagian inferior. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian posterior ya, bagian posteriornya sini ya. Otot superficial tadi masih ingat ada 4 ya, gastrocnemius ya, kaput lateral dan medial. Bawahnya ada soleus ya, nanti ada satu lagi yang plantaris yang kecil ini. Nah, ini muskulus plantaris kecil. Nah, ke dalam sana. Dan yang bagian profundanya nanti ada 3 juga tadi ya, ini di sini. Nah, ini. Nah, ini di sini ya. Nah, ini. Nah, ini ada 1 ya. 2, 3. Nah, ini yang paling ini adalah muskulus ini ya. Dan muskulus apa tadi? Tibialis ya, tibialis yang posterior, kemudian flexor digitorum longus, dan terakhir adalah flexor hallucis longus. Nah ini, itu berjalan ke bawah sana ya, ke plantar pedis. Jadi di bagian pedisnya tadi ya, di bagian plantar ini bisa kelihatan cukup banyak ya. Kalau di plantar kita bisa lihat ini plantar pedis ya, kita lihat banyak struktur yang bisa kelihatan di sini. Jadi ini adalah muskulus flexor digitorum yang brevis ya, ini juga masing-masing jari. Dan nanti ini adalah ini adalah flexor hallucis yang longus ya, yang panjang ini endonya. Dan nanti ini yang flexor hallucis yang brevis, dan ini adalah muskulus abductor hallucis ya. Nah, dan di sini nanti ada abductor digiti minimi, jadi keling ini disebut sebagai digiti minimi. Dan lainnya nanti yang kelihatan ya, ada lumbricalis ya, ini yang diantaranya. Dan ada flexor digitorum yang longus, tendonya ini bawah ini. Ya, itu beberapa struktur yang nampak. Kemudian ini ada nervusnya ya, nervus yang kelihatan di sini. Nah, ini cabang dari nervus tadi ya, ischiadicus tadi yang menuju ke daerah plantar. Nah, ini menuju ke masing-masing jari. Cabang dari nervus fibularis communis tadi. Demikian telah kita sampaikan tadi materi untuk pembelajaran anatomi membran inferior untuk blok 2 untuk regio dari glutealis, femoris, genu, cruris, dan pedis, meliputi muskuli, kemudian fasa, inervasi, dan struktur lain yang terlihat. Mungkin tidak semua bisa kita sampaikan karena keterbatasan dari preparat yang kita miliki. Nah, untuk lebih jelasnya, lebih mendetail lagi bisa dilihat di materi atau di sumber belajar yang lain seperti atlas atau media audiovisual yang lain untuk bisa melihat lebih jelas dari bangunan-bangunan yang belum bisa kita tunjukkan di preparat ini tadi. Oke, demikian mungkin bisa untuk bahan belajar yang cukup membantu dalam mempelajari anatomi. Semoga bisa bermanfaat bagi adik-adik. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.